anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kita semua bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan Ibu Galih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai puisi rakyat dengan judul pembelajaran hari ini adalah menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat, serta siswa mampu membaca puisi rakyat dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, nada, dan gaya penampilan. Sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian semua masih mengingat apa saja sih jenis puisi rakyat itu? Puisi rakyat ada 3 jenis, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Lalu, apa sih ciri-ciri dari ketiga jenis puisi rakyat ini? Ibu akan mengulasnya sedikit, dan kalian jangan lupa untuk mencatatnya ya. Yang pertama adalah pantun. Ciri-ciri dari pantun antara lain, tiap bait terdiri atas 4 larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang kedua adalah gurindam. Ciri-cirinya antara lain, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai dengan 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima yang sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat. Kemudian syair. Ciri-cirinya antara lain, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata, bersajak AA, semua baris adalah isi, dan bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, sekarang kalian sudah mengingatnya kan? Kalau begitu, sekarang kita akan mulai latihan menulis pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama adalah kita akan mulai menulis pantun. Ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Contoh idenya adalah semangat belajar saat pandemi. Kemudian, menata ide menjadi 2 larik isi. Contohnya, walaupun sulit menghadapi pandemi, tapi belajar harus semangat. Selanjutnya, memilih kosakata akhir dengan bunyi berbeda AB. Coba kalian perhatikan kosakata akhir pada 2 larik isi tersebut memiliki bunyi yang berbeda kan? Ada bunyi mi pada kata pandemi dan bunyi ngat pada kata semangat. Selanjutnya, membuat larik sampiran dari kondisi yang tidak berkaitan dengan isi. Contohnya adalah, pergi ke laut menangkap cumi-cumi, pulangnya bercucuran keringat. Kedua larik sampiran ini berbeda kondisi dari larik isi. Dan kalian tetap harus memperhatikan bunyi akhir dari 2 larik sampiran yang kalian tulis. Bunyi akhir larik pertama harus sama dengan bunyi akhir larik ketiga, begitupun dengan bunyi akhir larik kedua harus sama dengan bunyi akhir larik keempat. Terakhir, menata pantun secara logis. Kalian harus menyusun sampiran dan isi sesuai pada tempatnya, sehingga pantun yang kita tulis menjadi utuh. Contohnya adalah, pergi ke laut menangkap cumi-cumi, pulangnya bercucuran keringat, walaupun sulit menghadapi pandemi, tapi belajar harus semangat. Selanjutnya, kita akan latihan menulis gurindam. Langkah-langkah yang harus kalian perhatikan antara lain, pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Contoh idenya adalah, menjaga kesehatan di masa pandemi. Kemudian, menata ide menjadi 2 larik. Contohnya,
Jagalah kesehatan diri sendiri agar terhindar dari pandemi. Terakhir, memilih kosakata akhir dengan bunyi yang sama. Coba kalian perhatikan, kosakata akhir pada dua lirik tersebut memiliki bunyi yang sama kan? Setelah mempelajari cara menulis pantun dan gurindam, sekarang kita akan latihan menulis syair. Langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Contoh idenya adalah manfaat belajar dirasakan sepanjang hidup. Kemudian, menata ide menjadi 4 lirik. Contohnya, dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja, untuk bekal sepanjang usia. Terakhir, memilih kosakata akhir dengan bunyi yang sama. Kosakata akhir pada 4 lirik syair tersebut memiliki bunyi yang sama kan? Yaitu bunyi A. Hari ini kita telah mempelajari cara menulis pantun, gurindam, dan syair. Kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Untuk itu, Ibu mengucapkan selamat bekerja. Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Tetapi sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk terus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menghindari keramaian, dan memakai masker. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar ya.